Ya, halo semuanya, selamat sore. Jadi sore ini saya mau sempetin dulu untuk jawab-jawab beberapa DM. Soalnya sore ini lumayan banjir DM nih di Instagram. Jadi saya mau balasin satu-satu tapi kayaknya nggak sempet gitu ya. Kurang kurang ada apa namanya waktu terbatas gitu. Jadi eh, sambil saya bagikan supaya nanti teman-teman yang lain kalau barangkali punya pertanyaan yang sama, jadi nggak perlu tanya-tanya ulang kan gitu. Jadi saya pilih dulu beberapa DM ya, mungkin nggak semua DM yang saya bahas. Em, Oke, ini DM pertama, pertanyaan pertama ya, saya screenshot dulu nih. Oke, dokter izin bertanya, saya kemarin vaksin pertama Sinovac bulan Maret. Di bulan 6 saya positif COVID. Kan katanya 3 bulan tuh untuk bisa vaksin kembali. Ada info vaksin Sinovac cuman berlaku 6 bulan ya. Apakah saya vaksin ulang atau gimana dok? Terima kasih. Maksudnya saya kemarin vaksin pertama bulan Maret, di bulan 6. Loh, jadi gini, ini saya agak bingung. Saya agak bingung sih sebenarnya dengan pertanyaan ini. Soalnya kan eh, vaksin pertama bulan Maret ya. Vaksin pertama bulan Maret, kemudian di bulan Juninya positif COVID. Kan sebenarnya jarak antara vaksin pertama dan kedua untuk Sinovac itu kan 1 bulan ya, 28 hari. Jadi harusnya dia sudah lengkap vaksin. Nah, jadi kalau sudah lengkap vaksinasi 2 dosis itu nggak perlu diulang lagi untuk sementara ini. Jadi wacana apakah ada booster atau enggak untuk masyarakat umum belum ada gitu ya. Untuk sementara ini belum ada wacana untuk booster. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan seperti ini tidak perlu ada ulang vaksin gitu. Dan di sini ada, dia sempat bertanya juga soal kekebalan vaksinasi sampai 6 bulan. Sebenarnya yang maksudnya 6 bulan itu antibodi ya. Jadi antibodi yang dibentuk dari vaksin Sinovac, bantuan vaksin Sinovac ini, itu memang bertahan kurang lebih sampai 6 bulan. Tapi yang namanya kekebalan kita itu tidak hanya bergantung pada antibodi saja. Tapi kita masih punya sel memori. Nah, sel memori ini nanti tujuannya untuk mengingat ya, mengingat. Kemudian ketika ada paparan lagi, misalkan ada virus yang masuk. Nah, sel memori ini kan dia sudah menyimpan catatan ataupun mengingat ya. Nah, ketika memang ada yang sama dan sesuai dengan yang ingatan yang mereka punya, antibodi akan dibentuk lagi gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya antibodi yang dibentuk oleh bantuan Sinovac, vaksin Sinovac ini hanya bertahan 6 bulan. Jadi nggak perlu khawatir karena akan dibentuk lagi nanti. Gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi nggak perlu khawatir dan belum perlu untuk booster saat ini. Oke, pertanyaan kedua kita cari dulu. Oke, ini saya screenshot lagi. Sore dok, mau tanya, kalau sakit COVID dari tanggal 20 Juli, terus tanggal 29 parah-parahnya di RS, dan sekarang sudah sehat, tapi hasil PCR 9 Agustus masih positif CT28. Masih bisa menularkan ke orang tidak dok? Batas sudah tidak menularkan sampai CT berapa dok? Atau harus PCR benar-benar negatif? Oke, Oke, ini berarti kalau saya hitung kurang lebih sudah 18 hari ya, 18 hari isolasi gitu. Dan saat ini sudah sehat. Seharusnya ini kurang lebih kalau bukan COVID derajat yang ringan, ini sedang biasanya ya. Antara itu dua, atau mungkin barangkali berat, tapi dari gejala yang dipaparkan ini masih kurang mendukung sih data-datanya untuk menentukan sedang atau berat. eh, Kemungkinan sini antara sedang atau ringan. Jadi kalau pada kasus ringan atau sedang ini biasanya kita mengacu pada gejala ya. Nah, kita hitung berapa hari. Pertama 10 tambah 3 ya. Jadi kalau misalnya
sudah hilang di hari ke-10, memang baiknya tambah 3 hari lagi dulu ya. Karena biasanya kalau misalnya ada gejala minimal 13 hari sebetulnya, 10 tambah 3 gitu. Dan kalau misalnya gejala masih berlanjut, maka ditambah dengan 3 hari lagi. Jadi itu aja. Apakah perlu PCR ulang? Sebetulnya nggak ada keharusan untuk PCR ulang. Dan kalau nilai CT-nya masih 28, ya itu tidak perlu dipusingkan ya sebetulnya ya. Kemudian kita harus lihat juga kalau memang CT-nya ini harus dipertimbangkan, maka kita lihat nilai CT yang dulunya, yang awalnya. Biasanya ini cenderung meningkat. Jadi kalau misalnya trennya meningkat, kita sudah anggap ini sudah sembuh gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Dan kalaupun masih positif itu nggak masalah juga, karena biasanya yang terdeteksi itu adalah bangkai-bangkai virusnya aja, fragmen-fragmennya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Pada kondisi seperti ini seharusnya tidak lagi menular ya. Risiko penularan sudah sangat minimal, jadi nggak perlu khawatir. Dan tidak harus benar-benar PCR negatif, karena kalau misalnya mau mengejar PCR negatif itu bisa waktunya cukup lama. Dari WHO sendiri memang disebutkan bervariasi setiap orang, dan bahkan bisa sampai 3 bulan gitu hasil PCR ini tetap positif. Jadi saya rasa sih nggak mesti harus tunggu negatif PCR, nggak usah, nggak perlu. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Ini udah 6 menit ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dulu ya. Oke, ini selamat pagi Pak Dokter Sam. Maaf Pak Dokter Sam, saya mengganggu. Pak Dokter Sam, mohon sarannya. Gimana caranya menghilangkan bangkai sisa virus supaya hasil PCR negatif, karena udah 5 kali positif, dan semoga yang keenam bisa negatif. Terima kasih. Oke, jadi gini, sejauh ini saya belum ketemu yang namanya rekomendasi eh, mengulang-ulang PCR setelah sembuh, nggak ada. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, PCR itu tidak perlu diulang-ulang. Jadi tidak ada rekomendasi untuk mengulang-ulang swab setelah sembuh, nggak ada, kecuali ada gejala baru atau misalkan gejala sisanya mungkin tiba-tiba memberat gitu kan. Jadi kita khawatir apakah ada kemungkinan reinfeksi, makanya kita ulang. Tapi kalau misalnya gejala sisa atau mungkin tidak ada gejala, itu nggak perlu mengulang-ulang swab. Ini apalagi kalau sudah 5 kali swab gitu ya. Tadi sempat saya singgung bahwa hasil PCR swab ini bisa aja positif sampai kurang lebih 3 bulan gitu, beberapa orang. Memang sebagian yang lain ada yang kurang dari 3 bulan sudah negatif gitu. Tapi perlu diperhatikan bahwa negatif setelah selesai isolasi itu bukan menandakan sudah pasti sembuh juga. Karena sembuh itu tidak sama dengan negatif. Negatif pasca selesai isolasi, dua kemungkinannya. Yang pertama adalah memang virusnya dan bangkai-bangkainya sudah tidak terdeteksi. Ya, mungkin karena jumlahnya sudah sangat sedikit tidak terdeteksi lagi, atau yang kedua itu negatif palsu gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak bangkainya yang harusnya terdeteksi, tapi mungkin cara pengambilan, teknis pengambilannya mungkin kurang tepat, makanya hasilnya negatif. Tahun lalu, tahun 2020 sekitar bulan Maret Maret, April, Mei gitu. Nah, itu memang syarat untuk penentuan kesembuhan memang pakai hasil negatif PCR, tapi itu 2 kali. Alasan 2 kali karena untuk mencegah yang namanya negatif palsu gitu. Jadi yang seperti ini situasi yang dialami oleh si penanya ini itu sangat mungkin terjadi ya, 5 kali positif. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa negatif? Nah ini, kalau soal ini sebenarnya saya belum ketemu cara atau pengobatan supaya bangkai-bangkai ini bisa hilang gitu. Bangkai-bangkai ataupun fragmen virus ini biasanya itu didegradasi oleh tubuh gitu, dihancurkan sendiri. Nah itu butuh waktu dan biarkanlah tubuh menghancurkannya sendiri. Logikanya adalah kalau memang kita ingin tubuh mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, maka kita jangan membebani tubuh lah gitu ya, dengan cara ya kita tetap hidup sehat, pola hidup yang baik. Jadi seharusnya dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, maka tubuh bisa mengerjakan porsi tugasnya gitu, yaitu dengan mendegradasi fragmen-fragmen ini.
pola hidup yang baik ya, kemudian ya jangan merokok dan sebagainya, minum alkohol harus dibatasi, kafeinnya harus dibatasi. Tujuannya supaya tubuh bisa mengerjakan tugasnya dengan optimal gitu. Ya harapannya bisa lebih cepat negatif seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dulu. Mana lagi ya? Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi ya ini. Kadang-kadang banyak ini nih pertanyaan terlalu panjang. Saya nggak sempat untuk membacanya sebenarnya, tapi kadang-kadang saya sempatin juga gitu. Oke, ini dia. Oke, ini dok, saya pilek dan suka bersin-bersin hampir mau sebulan. Apakah saya boleh divaksin kedua? Kata dokter yang memeriksa saya boleh karena saya cuma alergi. Mohon infonya dok, gitu ya. Wah ini ribut, ada suara-suara ini. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau ingin vaksinasi kita harus kondisinya harus fit ya. Saya juga pernah beberapa kali jadi screener di tempat vaksin di rumah sakit kami, dan kami biasanya selalu ini men-screening kalau misalnya ada yang kurang fit itu kita baiknya kita sarankan untuk ditunda gitu. Kenapa? Alasannya supaya tidak rancu antara eh, efek pasca vaksin dengan kondisi yang dialami si kandidat vaksin gitu. Jadi kita nggak tahu apakah nanti misalkan dia batuk-batuk gitu ya, pilek gitu. Apakah ini karena vaksin atau enggak, kita nggak jadi rancu gitu. Makanya sebaiknya dalam kondisi fit. Tapi kalau misalnya kondisi tersebut bisa dicatat, jadi pertimbangan mungkin memungkinkan juga sih. Ini tergantung dari vaksinatornya juga dan juga screenernya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu kalau misalnya mau vaksinasi memang harus konsultasi dulu dengan dokter ataupun yang screener di tempat vaksin yang Anda pilih gitu ya. Gitu. Ribut banget, Oke, barangkali sekian dari saya. Nanti berikutnya kita akan bahas-bahas DM lagi. Sampai jumpa semuanya.